5 tanda Allah menjagamu tanpa kamu sadari di setiap waktu. Seringkali dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita mungkin merasa sendirian atau menghadapi kesulitan tanpa menyadari bahwa ada kekuatan tak terlihat yang senantiasa menjaga dan membimbing kita. Bagi seorang Muslim, keyakinan akan penjagaan Allah adalah pilar keimanan yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pelindung, senantiasa menjaga hambanya dalam setiap langkah, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Memahami tanda-tanda penjagaan Allah ini dapat menguatkan hati, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan tawakal kita kepadanya. Berikut adalah 5 tanda utama bahwa Allah senantiasa menjagamu tanpa kamu sadari di setiap waktu. 1. Kemudahan di tengah kesulitan, kemudahan yang tak terduga. Salah satu tanda paling jelas dari penjagaan Allah adalah ketika kita menemukan kemudahan di tengah kesulitan yang tak terduga. Seringkali, saat kita merasa terjebak dalam masalah besar, tiba-tiba ada jalan keluar yang muncul entah dari mana. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan manifestasi dari janji Allah dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini diulang 2 kali untuk menekankan bahwa kemudahan pasti akan menyertai kesulitan. Bagaimana kemudahan ini datang? Bantuan dari sumber tak terduga. Tiba-tiba ada teman yang menawarkan bantuan, atau sebuah ide brilian muncul dalam pikiranmu yang menyelesaikan masalah. Mungkin ada seseorang yang tiba-tiba datang dan memberikan saran atau solusi yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Ini bisa jadi bantuan finansial, emosional, atau bahkan sekadar kata-kata penyemangat yang sangat dibutuhkan. Pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ketika satu rencana gagal atau satu kesempatan tertutup, seringkali ada pintu lain yang terbuka, yang ternyata jauh lebih baik. Ini adalah cara Allah mengarahkan kita ke jalur yang lebih baik, meskipun awalnya terasa seperti kegagalan. Misalnya, kamu mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang sangat kamu inginkan, tetapi kemudian mendapatkan tawaran lain yang jauh lebih sesuai dengan bakat dan passionmu, atau memberikan lingkungan kerja yang lebih sehat. Hambatan menjadi peluang. Terkadang, hambatan yang kita alami justru memicu kita untuk berpikir lebih kreatif, belajar hal baru, atau bahkan menemukan potensi diri yang belum pernah disadari. Kesulitan yang memaksa kita keluar dari zona nyaman seringkali menjadi katalisator pertumbuhan pribadi. Misalnya, sakit parah yang dialami mungkin membuat seseorang lebih menghargai kesehatan dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat, atau bahkan menjadi inspirasi untuk membantu orang lain yang menderita penyakit serupa. Hati yang tenang di tengah kekacauan. Meskipun dihadapkan pada situasi yang genting, kamu merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ini adalah karunia dari Allah yang menenangkan hati hambanya agar dapat berpikir jernih dan bertindak bijaksana. Ketenangan ini bukan berarti masalahnya hilang, tetapi kemampuanmu untuk menghadapinya menjadi lebih kuat. Kemudahan ini mungkin tidak selalu instan atau sesuai dengan yang kita bayangkan. Namun pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menguatkan kita dan menunjukkan jalan terbaik. Doa terhindar dari bahaya, perlindungan yang tak terlihat. Tanda kedua dari penjagaan Allah adalah ketika kita terhindar dari bahaya atau musibah yang seharusnya terjadi, namun entah bagaimana kita selamat. Ini adalah perlindungan yang tak terlihat dari Allah. Kita mungkin tidak menyadarinya pada saat tetapi setelah kejadian berlalu, kita akan merenung dan merasa bersyukur. Berselamat dari kecelakaan yang hampir terjadi. Pernahkah kamu hampir terlibat kecelakaan, namun pada detik terakhir ada sesuatu yang membuatmu lolos? Misalnya kamu terlambat beberapa detik, sehingga tidak berada di tempat kejadian saat kecelakaan fatal terjadi. Atau tiba-tiba ada firasat yang membuatmu mengubah rute perjalanan. Ini adalah intervensi langsung dari Allah untuk melindungimu, terhindar dari bencana alam atau kejahatan. Ada kalanya kita berada di suatu tempat yang kemudian terjadi bencana alam atau tindakan kriminal, namun kita sudah meninggalkan tempat itu beberapa saat sebelumnya. Atau ketika mungkin memiliki rencana untuk pergi ke suatu tempat, tetapi ada sesuatu yang menghalangi, dan kemudian kita mendengar kabar buruk tentang tempat tersebut. Ini adalah bentuk penjagaan Allah yang menghindarkan kita dari mara bahaya, perlindungan dari niat buruk orang lain. Allah juga dapat melindungi kita dari niat buruk atau tipu daya orang lain. Seseorang mungkin berniat jahat kepadamu, tetapi rencana mereka tidak pernah berhasil atau bahkan berbalik merugikan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana dan pelindung.
penyembuhan dari penyakit yang parah. Ketika seseorang pulih dari penyakit yang sangat parah atau kondisi medis yang kritis, seringkali itu adalah bukti nyata dari kekuatan penyembuhan Allah. Meskipun ada peran pengobatan dan tenaga medis, ada faktor X yang membuat kesembuhan itu mungkin terjadi. Perlindungan melalui insting atau firasat. Terkadang, kita merasakan firasat atau insting yang kuat untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk pergi dari suatu tempat. Mengikuti firasat ini seringkali menghindarkan kita dari bahaya. Insting ini bisa jadi adalah ilham dari Allah untuk melindungi kita. Setiap kali kita merenungkan peristiwa-peristiwa ini, kita akan melihat betapa besar kasih, sayang dan perlindungan Allah kepada hamba-Nya. Dia senantiasa menjaga kita, bahkan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. 3. Hati yang dibimbing menuju kebaikan, hidayah yang terus-menerus. Tanda ketiga dari penjagaan Allah adalah hati yang senantiasa dibimbing menuju kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini adalah hidayah yang terus-menerus dari Allah yang menuntun kita pada jalan yang lurus, dorongan untuk melakukan amal soleh. Ketika kita merasakan dorongan kuat untuk salat, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu sesama, atau melakukan perbuatan baik lainnya, ini adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing hati kita. Dorongan ini seringkali datang tanpa kita sadari asal-usulnya, namun ia menuntun kita pada kebaikan, rasa tidak nyaman terhadap maksiat. Di sisi lain, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah atau melihat kemaksiatan, ada rasa tidak nyaman atau penyesalan yang muncul di hati. Ini adalah alarm dari Allah yang memperingatkan kita untuk menjauhi dosa. Perasaan bersalah setelah melakukan dosa juga merupakan bentuk bimbingan agar kita segera bertaubat. Pertemuan dengan orang-orang saleh. Allah seringkali mengirimkan orang-orang saleh ke dalam hidup kita yang memberikan nasihat baik, teladan, atau dukungan yang membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Mereka bisa menjadi teman, guru, atau bahkan orang asing yang memberikan pencerahan. Pertemuan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari penjagaan Allah, pelajaran dari kesalahan. Meskipun kita melakukan kesalahan atau dosa, Allah tidak serta-merta meninggalkan kita. Sebaliknya, melalui kesalahan itu, kita diberi pelajaran berharga yang membuat kita lebih bijaksana dan lebih dekat kepadanya. Rasa penyesalan yang mendalam setelah berbuat salah adalah awal dari taubat yang tulus, dan itu adalah bimbingan dari Allah. Rasa ingin belajar agama. Tiba-tiba muncul keinginan untuk memperdalam ilmu agama, mengikuti kajian, atau membaca buku-buku Islami. Ini adalah tanda bahwa hati sedang digerakkan oleh Allah untuk lebih memahami dan mendekat kepadanya. Hidayah ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Tanpa bimbingannya, kita mungkin tersesat dalam kegelapan. Penjagaannya memastikan bahwa hati kita selalu memiliki kompas moral yang mengarah pada kebaikan. 4. Rezeki yang cukup, kecukupan yang tak terduga. Tanda keempat dari penjagaan Allah adalah rezeki yang selalu cukup, bahkan ketika kita merasa kekurangan atau tidak memiliki apa-apa. Ini adalah kecukupan yang tak terduga yang datang dari sumber yang tidak kita kira. Kebutuhan pokok selalu terpenuhi. Meskipun penghasilan pas-pasan, kebutuhan pokok kita seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal selalu terpenuhi. Mungkin ada diskon tiba-tiba, hadiah dari seseorang, atau penemuan uang yang tak terduga. Ini adalah bukti bahwa Allah senantiasa menyediakan rezeki bagi hamba-Nya. Rezeki datang dari arah tak disangka. Seringkali, rezeki tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan, waktu luang, ilmu, keluarga yang harmonis atau teman yang baik. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Misalnya, kamu mungkin kesulitan finansial, tetapi kemudian mendapatkan pekerjaan sampingan yang tidak kamu cari, atau mendapatkan warisan dari kerabat yang jauh. Keberkahan dalam harta yang sedikit. Allah dapat memberikan keberkahan pada harta yang sedikit sehingga terasa cukup bahkan berlebih. Harta yang sedikit namun berkah jauh lebih baik daripada harta banyak tetapi tidak berkah. Keberkahan ini membuat kita merasa cukup dan tidak kekurangan, meskipun secara materi tidak berlimpah, terselamatkan dari utang atau beban finansial. Ketika kita berada di ambang kesulitan finansial yang besar, tiba-tiba ada jalan keluar. Mungkin ada tawaran pekerjaan baru, atau bantuan dari kerabat, atau bahkan pengampunan utang. Ini adalah cara Allah meringankan beban hidup kita. Keikhlasan yang membawa rezeki. Ketika kita ikhlas dalam beribadah dan berusaha, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha keras,
tetapi juga tentang tawakal dan keikhlasan. Meskipun terkadang kita merasa cemas akan masa depan finansial, perhatikanlah bagaimana Allah senantiasa memenuhi kebutuhan kita pada saat yang tepat. Ini adalah bukti nyata bahwa Dia adalah Maha. 5. Doa yang terkabul, respons ilahi yang halus. Tanda kelima dan mungkin yang paling personal dari penjagaan Allah adalah ketika doa-doa kita terkabul, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang kita bayangkan. Ini adalah respons ilahi yang halus dari Allah. Terkabulnya doa setelah penantian panjang. Ada kalanya kita berdoa untuk sesuatu selama bertahun-tahun, dan kemudian pada waktu yang tepat, doa itu terkabul. Penantian itu mengajarkan kesabaran dan keikhlasan, dan saat terkabul itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Terkabul dalam bentuk yang lebih baik. Seringkali, Allah tidak mengabulkan doa persis seperti yang kita minta, tetapi memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Misalnya, kita berdoa untuk pekerjaan tertentu, tetapi Allah memberikan pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan bakat kita dan lebih membawa kebahagiaan, dihindarkannya dari sesuatu yang buruk melalui doa. Terkadang, doa kita tidak dikabulkan dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi justru menghindarkan kita dari sesuatu yang buruk yang akan terjadi jika doa itu terkabul persis seperti yang kita minta. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, meskipun kita tidak mengetahuinya. Hati yang tenang setelah berdoa. Meskipun doa belum terkabul, ada ketenangan hati yang muncul setelah kita menumpahkan segala keluh kesah kepada Allah. Ketenangan ini adalah tanda bahwa Allah mendengar doa kita dan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Ini adalah bentuk penjagaan emosional. Munculnya kesempatan atau jalan setelah berdoa. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba muncul ide, kesempatan, atau seseorang yang memberikan petunjuk yang mengarah pada penyelesaian masalah atau tercapainya keinginan kita. Ini adalah cara Allah menjawab doa melalui perantara atau inspirasi. Setiap kali kita berdoa, Allah mendengar. Mungkin jawabannya tidak selalu ya atau tidak, tetapi bisa jadi nanti ada yang lebih baik. Atau aku akan melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Memahami bahwa Allah selalu menjawab doa kita, meskipun dengan cara yang berbeda, adalah bukti nyata dari penjagaan dan perhatiannya yang tiada henti. Mengenali kelima tanda ini bukan hanya tentang melihat mukjizat besar, tetapi tentang memperhatikan detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita abaikan. Setiap kemudahan yang datang di tengah kesulitan, setiap bahaya yang kita hindari, setiap dorongan untuk berbuat baik, setiap rezeki yang cukup, dan setiap doa yang terjawab dalam bentuk apapun, adalah bukti nyata dari penjagaan Allah yang tiada henti. Dengan merenungkan tanda-tanda ini, kita akan merasakan kehadiran Allah yang konstan dalam hidup kita. Hal ini akan memperkuat keimanan, menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, dan membangun tawakal yang kokoh. Kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Allah senantiasa bersama kita, menjaga kita, membimbing kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita di setiap waktu, tanpa kita sadari. Semoga dengan memahami tanda-tanda ini, hati kita semakin tenang dan iman kita semakin kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Ingatlah, Allah tidak pernah tidur, dan penjagaannya selalu meliputi kita. Apakah ada bagian lain yang ingin Anda perdalam atau diskusikan lebih lanjut?